Halo semuanya, perkenalkan nama saya Obrian Raul Mantobing. Saya dari kelas 330 Prodi D3 Akuntansi PKN STAN. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Undang-Undang PPN. PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN atau UU PPN. Nama resmi UU PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam UU PPN ditetapkan, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan struk pembayaran. Anda bisa menemukan nilai pajak yang dipotong penjual melalui struk belanja atau bukti pembelian tersebut. Sebelum ditetapkan sebagai pajak pertambahan nilai, ternyata terdapat beberapa model pungutan pajak serupa dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, berikut ini penjelasan panjang pungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah pajak pembangunan 1. Sebelum adanya PPN, pemerintah secara resmi mengadakan pungutan pajak pembangunan 1 atau PPB 1 pada 1 Juli 1947. Pajak ini dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan. Sebelumnya, PPB 1 berstatus pajak pusat, namun sejak tahun 1957 berubah menjadi pajak daerah. Yang kedua adalah pajak peredaran tahun 1950. PPE merupakan pajak pemakaian yang meliputi hampir semua barang-barang yang dipakai atau terpakai habis di Indonesia. Oleh karena itu, yang dikenakan pajak adalah penyerahan barang-barang yang ada di sisi peredaran bebas. Besarnya tarif PPE yang dikenakan adalah sebesar 2% atas setiap penyerahan barang. Sementara itu, yang dijadikan dasar pengenaan pajak atau DPP adalah harga barang. Selain dikenakan atas barang, PPE juga dikenakan atas jasa, yaitu semua perbuatan selain penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dilakukan dengan penggantian. Penggantian di sini dimasukkan sebagai nilai berupa uang yang harus dilunasi kepada orang yang melakukan pemberian jasa. PPE mengenal dua macam cara mengenakan pajak. Cara yang pertama adalah pemungutan sekaligus sehingga PPE hanya dikenakan sekali saja atas hasil akhir. Pemungutan ini dapat dilakukan pada awal jalur produksi, yaitu pada waktu penyerahan oleh produsen atau pabrikan maupun pada salah satu mata rantai berikutnya. Sementara itu, cara kedua adalah dipungut pajak tiap kali terdapat pemindahan barang-barang bersangkutan ke tingkat berikutnya. Sistem pemungutan ini dikenal dengan sistem pemungutan bertingkat atau berkali-kali pada seluruh tingkat peredaran barang di jalur produksi dan distribusi. Pada setiap penyerahan barang tersebut, tidak dilakukan penyesuaian atau pengurangan apapun. Karena secara berkali-kali tersebut dan dengan tidak adanya pengurangan apapun pada setiap jalur, menyebabkan penambahan pada kalkulasi harga pokok barang. Hal ini menjadikan beban pajak berlipat ganda, melebihi tarif yang sebenarnya berlaku untuk peredaran barang-barang tersebut. Beban inilah yang pada akhirnya harus dipikul oleh konsumen. Atas dasar alasan tersebut, para usahawan dan parlemen pada waktu itu menyatakan keberatan atas penerapan PPE yang dianggap menimbulkan distorsi atau penyimpangan ekonomi yang serius serta tidak menunjang keadilan. Oleh karena itu, pada 1 Oktober 1951, UU PPE ditarik dan menyatakan berakhir setelah undang-undang ini berjalan selama 9 bulan. Selanjutnya adalah pajak penjualan. Seperti telah disebutkan pada poin sebelumnya, pajak peredaran yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang pajak peredaran tidak berlangsung lama. Selanjutnya, pajak peredaran digantikan dengan pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan. Sebagai undang-undang, inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951. PPN merupakan pajak dengan sistem pungutan satu kali pada tingkat pabrikan, yaitu pada saat penyerahan barang. Namun, terdapat suatu ketentuan dalam pasal 31 UU PPN yang mengatur bahwa apabila barang tersebut diolah kembali oleh pabrikan selanjutnya, PPN atas penyerahan barang yang telah diolah kembali tersebut dapat dikurangkan dengan PPN yang telah disetor sebelumnya. Pasal tersebut juga mengatur pengurangan terhadap pajak masukan yang dipungut dari harga barang yang dimasukkan dan dipakai di daerah pabean Indonesia. Dengan demikian, UU PPN tersebut mengatur pemungutan PPN dan pajak masuk, di samping juga pemungutan pajak kemewahan. Kelemahan dari sistem PPN adalah sulit melakukan pengawasan dalam penerapannya
sehingga relatif mudah untuk melakukan penyelewengan. Seperti penjual tidak menyetor pajaknya dengan benar, PPN tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk meneliti kebenaran laporan dan pembuatan wajib pajak. Nah, yang terakhir adalah pajak pertambahan nilai. PPN huruf besar semua. Pajak penjualan 1951 akhirnya direformasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-undang yang mengatur tentang PPN dan PPNBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan, hingga saat ini sudah ada 3 kali perubahan UU PPN di Indonesia. Nah, berikut ini perubahan UU PPN kedua dan ketiga di Indonesia. Perubahan kedua, setelah perubahan pertama pada 1983, UU PPN mengalami perubahan kedua yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Adapun saran yang ingin diwujudkan dari perubahan kedua UU PPN tersebut adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Hingga tahun 2018, undang-undang ini masih digunakan dan belum ada rencana untuk direvisi. Tujuan dilakukannya perubahan ketiga UU PPN ini adalah untuk semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Karakteristik PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pemikul beban pajak dan penanggung beban atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda. Yang kedua, multitahap, artinya pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik. Yang ketiga, objektif, artinya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak, barang, dan jasa tanpa melihat subjek pajaknya. Yang keempat, menghindari double tax, maksudnya PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja. Yang kelima, pengutannya menggunakan faktur atau struk atau bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri atau domestic consumption. Dan yang terakhir, PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besaran pajak, masukan, dan pajak pengeluaran. Terima kasih guys, jangan lupa like dan komennya ya. Sampai jumpa lagi.